Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan informasi berita-berita terkini dari kabupaten kota Provinsi Sumatera Utara dan isu-isu nasional yang sangat tren di tengah masyarakat. Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Pemirsa, permasalahan pertanahan adalah isu yang menohok dan selalu terjadi di tengah-tengah masyarakat dari masa ke masa, berujung kepada tindakan kriminal. Kali ini, sengketa tanah terjadi terhadap Timbul Banjarnahor SH, warga Jalan Baja, Kelurahan Tambangan, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, dengan Togar Situmorang, anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai. Alhasil dari persengketaan tersebut, Timbul Banjarnahor diprediksi mengalami kerugian material lebih kurang 130 juta rupiah. Dari informasi di lapangan, bahwa sengketa lahan pertanian tersebut berada di Jonce, Dusun C Baru, Desa Glamsei Serima, Kecamatan Bandar Khalifa, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Bahwa sebelum terjadi persengketaan lahan tersebut telah dikuasai oleh keluarga Timbul Banjarnahor sejak tahun 1970 sesuai SK Gubernur Sumatera Utara dan diperkuat oleh SK Camat Bandar Khalifa, sehingga pada tanggal 20 September 2021 Timbul Banjarnahor secara resmi telah melaporkan Togar Situmorang ke Polres Tebing Tinggi dengan surat laporan nomor STTLP-B659-9 Polres Tebing Tinggi Polda Sumatera Utara. Timbul Banjarnahor berharap agar pemerintah, dalam hal ini pihak Polres Tebing Tinggi, segera memproses atau menindaklanjuti laporannya demi tegaknya supremasi hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Timbul Banjarnahor juga berharap agar Polres Tebing Tinggi agar segera menangkap oknum yang bernama Wardi sebagai DPO Polres Tebing Tinggi sejak tahun 2014 sesuai dengan STPL LP-2014-SPKT-Tebing Tinggi tanggal 13 Februari 2014 dan surat penyidikan nomor SP CD /69-2-2014 Reskrim tanggal 18 Februari 2014. Adapun tanah tersebut adalah tanah pemindahan dari Desa Sungai Serima ke Jonce, di mana pemindahan tersebut diterbitkan oleh SK Gubernur pada tahun 70 untuk penggantiannya tanah-tanah yang masyarakat dulu orang tua saya ke Jonce. Semenjak tahun 70 kami usahai tanah tersebut, kadang diusahai, kadang tidak karena air pasang. Kalau ditanam padi, datang pasang, mati padinya. Begitulah berulang-ulang, Pak. Ya, jenuh lah. Jadi semak-semak. Tapi pada tahun 98 kami mulai efektif dan berpikir kalau padi terus, capek terus gitu-gitu aja tidak pernah berhasil. Kami tanamlah sawit. Pada tahun 1999 kami tanam sawit. Kami satu grup ada itu 17 orang yang luasnya kira-kira 20 hektar. Setelah kami tanam, sawit tersebut tumbuh dengan bagus. Karena kami paretin untuk mengatasi air pasang. Akan tetapi pada tahun 2014 ada seseorang mengatakan itu tanahnya dan menyerobot menumbangin pohon mahoni kami dengan pohon bira-bira dari lahan tersebut, sehingga kami melapor ke Polres Tebing Tinggi pada tahun 2014. Atas nama siapa itu, Pak? Atas nama Wardi, mengaku-ngaku tanahnya. Padahal surat tanahnya memang ada fotokopinya sama kami, luas 19 hektar, tapi letak tanahnya di Bagan Kuala. Bagan Kuala, Pak, ya? Kecamatan Tanjung Beringin. Bukan di Jonce, Pak, ya? Bukan di Jonce, sedangkan lahan tersebut di Jonce, Desa Gelam, Kecamatan Bandar Khalifa. Kecamatan Bandar Khalifa. Sedangkan, sesuai dengan SK iya, Gubernur tahun 70. Iya, sedangkan tanah si Wardi berada di Kecamatan Tanjung Beringin. Jadi beda, Pak, ya? Beda. Oke, terus, Pak. Itulah, Pak, kami laporkan panjang sampai 2017. Karena dia membawa suratnya, kami bawa surat, polisi tidak segera menuntaskannya. Sehingga kami lacak ke Deli Serdang. Apakah benar pemerintah Deli Serdang ada mengeluarkan
surat Siwardi tersebut. Iya. Nyatanya tidak ada. Sehingga kami laporkan ke Polres, pihak Polres memanggil pejabat pemerintah dari Deli Serdang. Sehingga mereka diperiksa. Setelah diperiksa, ternyata surat Siwardi palsu, sehingga berubahlah status Siwardi. Yang mana tadinya saksi menjadi tersangka. Tersangka Pak ya. Setelah jadi tersangka, Siwardi tersebut pun lari DPO, kata polisi, Menjadi diterbitkanlah DPO. surat DPO. Ini suratnya Pak, surat DPO. Oh itu surat DPO dari Polres Tebing Tinggi. Kepolisian Polres Tebing Tinggi Pak ya. Namun hingga saat ini, Hingga saat ini- saudara Wardi belum juga ditangkap. Belum juga tertangkap. Oke Pak, lanjut Pak. Ya. Maka teruslah kami usahai lahan tersebut. Iya. Tapi tiba-tiba pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 ada oknum datang ke lahan Atas nama siapa itu Pak? atas nama Togar Situmorang. Warga mana Togar Situmorang ini Pak? Togar Situmorang warga Sungai Priuk, anggota DPRD Serdang Bedage. Anggota DPRD Pak ya? Anggota DPRD Serdang Bedage. Oke Pak, lanjut Pak. Karena kalau telepon sama saya mereka nggak mengenal dengan si Togar ini. Saya datang karena dibilang ada mengaku-ngaku tanahnya, Iya. akan diturunkan alat berat. Iya. Saya pun berangkat ke ladang sambil nengok orang kerja. Saya bawa fotokopi surat. Saya serahkan kepada si Togar bahwa ini adalah tanah kami. Kalau kau beli dari siapa? Dia mengaku dibelinya dari Siwardi. Iya dari Jadi- Siwardi. Sementara Siwardi sudah DPO. Statusnya DPO. Dan surat tanah yang dimiliki oleh Siwardi sudah dinyatakan palsu. Palsu. Oke, Jadi lanjut. di teleponnya lah Siwardi tidak datang-datang. Iya. Tak datang-datang, dia pun pergi. Cuman yang sayangnya Pak, kenapa seorang anggota DPRD yang kita sudah ketemu, kita kasih surat kita, kenapa dia yang tahu aturan, melanggar aturan itu sendiri, menurunkan alat berat, sehingga ditumbanginlah sawit saya yang sedang produktif. Yang mana sekali 2 minggu saya memanennya. Sehingga pada saat ini Pak, saya sangat dirugikan. Lebih kurang itu 4,5 hektar yang sudah dikerjain. Wah, udah 400 juta lebih lah saya rugi Pak. Iya Pak. Jadi mohonlah kepada pemerintah supaya dituntaskan permasalahan ini, lahan tersebut. Iya Pak. Agar kami bisa menindaklanjutin SKT camat ini hingga ke sertifikat nantinya Pak. Dan pihak Polri pun kami mohon agar segera menuntaskan ini dan menangkap Siwardi. Agar kami bisa bekerja, melanjutkan pekerjaan kami di lahan kami tersebut, mengelolanya kembali. Kami berharap supaya pihak kepolisian segeralah menangani kasus tersebut dan menuntaskannya. Nah kemudian Pak Banjarnahor, yang menjadi sengketa pada saat ini, kira-kira ada berapa hektar semuanya Pak? Lebih kurang ada berapa hektar? Kalau kami satu grup itu 20 hektar Pak. Lebih kurang 20 Tapi hektar Pak ya? yang udah dikerjain ini sampai sekarang ya lebih kurang lah 4,5 hektar. Yang lebih. sudah ditumbangi oleh Yang saudara Togar Situmorang. Iya Pak ya. Karena Oh. pada tanggal 16 mulai turun beko, pagi-pagi kerja kita stop, Iya Pak. berhenti. Sudah berhenti, diteleponlah si Togar, tapi si Togar tak datang-datang. Berhenti mereka, kami pun makan, istirahat, tahu-tahu sorenya kerja lagi, kami berhentikan. Ditelepon si Togar tak datang juga. Kabarnya Pak, kami Monalisa TV ada mendengar bahwa sempat terjadi bentroknya Pak antara pihak dari Bapak dengan pihak dari Togar Situmorang. Apa betul itu Pak? Bentroknya Pak, ya kita hempang, kita berhentikan mereka, ada. Ada Pak ya? Ya. Karena dia pun Pak di situ menurunkan anggota PP dan PP. preman-preman. Oh, Jadi kita pun Pak nggak mau jadi korban. iya. Nah itu makanya hari Sabtunya pun saya di situ, tahu-tahu turun lagi satu lagi beko, hari Sabtu sore dikerjain. Nggak mungkin saya Pak sampai malam di situ. Iya. Dan untuk itu karena mereka meleceh-leceh kami, saya pun melaporlah ke yang berwajib Pak, ke Polres Tebing Tinggi, menindaklanjutin laporan saya yang dulunya ini laporan kami DPO ini, saya mengadu ke Polres Tebing Tinggi dengan pengaduan tanggal 20. Tanggal 20. Iya Pak.
Jadi apa respon dari kepolisian Tebing Tinggi, Pak? Respon dari kepolisian, masih saya yang diperiksa dengan saksi. Saksi. Mereka belum saya tahu lagi, Pak, entah bagaimana tindak lanjutnya. Jadi kami mohonkan pihak Kapolres Tebing Tinggi segera menindaklanjutinya, menuntaskan masalah ini sampai ke pengadilan nantinya, Pak. Oh, Agar begitu, kami Pak. mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Sementara, Kepala Desa Gelam Seiserima Muhammad Affan kepada media menjelaskan, memang masalah surat timbul banjir Nahor itu memang baru-baru ini saya dengar. Memang kebetulan saya masih baru waktu itu yang berurusan masalah tanah itu adalah kepala desa yang lama, Ridwan Hadi Saputra. Masalah tapal batas itu memang kalau menurut pengetahuan saya itu masih wilayah Gelam Seiserima. Cuma lebih jelasnya nanti kita akan telusuri melalui kecamatan ke BPN masalah tentang wilayah tersebut. Apakah itu masih wilayah Gelam Seiserima, karena kami ingin kepastian wilayah kami Gelam Seiserima ini, karena sebagian besar lahan kami pun yang dulunya wilayah Gelam Seiserima sudah pindah ke Tanjung Beringin. Tanjung Beringin, Pak. Iya. Jadi kami ingin juga menelusuri itu nanti ke kantor bupati, ke bagian pertanahan, gimana sebenarnya wilayah kami itu. Iya, Pak. Sepengetahuan kami memang itu masih wilayah Gelam Seiserima, suratnya yang lama itu pun masih Bandar Kalipah. Iya, Pak. Jadi kita akan tindak lanjuti, Pak. Kalau peta itu ya saya di sini sudah ada itu peta gitu. Jadi saya pun kurang paham itu apakah dari Deli Serdang ataupun dari kabupaten Sedang Bedagai. Sedang Bedagai. Oh, gitu. dari Kota Tebing Tinggi, Tim Liputan Kongli Saragi, Menglesa TV mengabarkan.